Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
Shalom saudara semua, kita jumpa lagi di momen yang spesial yang menjadi fondasi kehidupan orang percaya, yaitu momen di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan dalam satu rangkaian dengan kebangkitan minggu nanti saudara-saudari. Amin. Dan saya percaya ini adalah suatu hal yang spesial karena Tuhan telah berkorban buat kita sepenuhnya sejak Dia lahir. Dia sudah ditetapkan untuk menjadi korban buat kita di atas kayu salib, kematiannya ini. Dan Dia sesungguhnya adalah yang mulia, yang agung, tapi Dia mau merendahkan untuk kita yang tidak ada apa-apanya ini, yang gak layak. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh hormati Tuhan. Kita dapatkan apa yang Tuhan mau, dan kita bertekad untuk memberikan Tuhan tempat yang paling besar dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita mulai dengan doa. Bapa, terima kasih. Hari ini hari yang luar biasa karena kami peringati pengorbanan yang terbesar, bukti kasih yang terajaib dalam kehidupan kami, yang membuat kami jadi anak-anak Bapa dan dipenuhi dengan roh. Oleh sebab itu hari ini kami buka hati dan kami juga percaya ada kuasa yang melampaui segala sesuatunya ketika kami melihat kepada karya Yesus di salib. Berbicaralah, kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Saudara-saudari, kita lanjut aja. Hari ini kita akan melihat betapa Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang begitu kuat, yang akan kalau Anda sungguh-sungguh dengarkan, akan mengubahkan paradigma kita, akan membuat kita menjadi punya semangat yang berapi-api untuk melakukan dan juga melihat karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, judulnya adalah lihat. Look, this is the day. Artinya, lihat, ini saatnya, ini waktunya. Untuk apa? Kita dengar yuk apa yang Tuhan mau, ya. Akan ambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 54. Yuk kita baca sama-sama dengan penuh perhatian dan juga dengan kesungguhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di sana berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberinya Yesus minum. Tapi orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkannya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Amin. Saudara-saudari, apa yang terjadi ketika Yesus mati adalah momen titik balik dari segala sesuatu yang membuat kehidupan kita berkemenangan. Di sini kita ngelihat betapa detail. Dimulai dengan jam 12. Saudara-saudari, kalau kita ngelihat dari tata cara bagaimana orang Israel mempersembahkan korban setahun sekali pada Paskah, jam 12 adalah saat para imam agung memakai baju kebesaran imamnya, lalu memasuki bait Allah dan mulai menyembelih korban penghapusan dosa. Dan pada jam 3, ketika Yesus mati di atas kayu salib, imam agung membawa darah anak domba masuk ke ruang maha kudus untuk hanya setahun sekali, membawa korban penebusan dosa bagi bangsa Israel. Dan pada saat yang sama, Yesus mencurahkan darahnya buat penebusan dosa kita, saudara-saudari. Amin. Jadi Anda ngelihat ada momen-momen, ada timing yang sangat Tuhan mau sampaikan. Karena waktu Tuhan, cara Tuhan, itu sangat penting. Karena membawa makna tertentu. Amin, saudara-saudari. Dan saya mau menarik perhatian Anda dan saya untuk melihat betapa ketika Yesus mati, Yesus berseru dengan nyaring, saudara-saudari. Saudara-saudari, Yesus harus berseru karena seruan ini akan terus bergema kalau Anda harus tahu.
Ketika kita memperingati Yesus di atas kayu salib, ingat ini juga. Ketika kita menerima perjamuan kudus pun, ingat ini juga. Yaitu ketika kita menerima perjamuan kudus roti dan anggur, tubuh dan darahnya, diberikan kepada kita dengan kematiannya. Sebelum dia mati, sesaat sebelum dia mati, dia berseru. Kenapa dia berseru? Karena seruan itu adalah seruan kemenangan, saudara-saudari. Deklarasi kemenangan. Ketika Yesus memberikan tubuh dan darahnya, Yesus tahu bahwa kemenangan sudah terjadi buat Anda dan saya. Amin, saudara. Saudara, kemenangan harus dideklarasikan dengan cara berseru. Pada saat itu kalau suatu kerajaan menang berperang, maka dia harus menyerukannya. Bukannya diam-diam, tapi harus menyerukannya. Kalau kalah dia diam-diam, tapi kalau menang, mereka harus berseru. Harus bikin deklarasi. Inilah yang Yesus lakukan, saudari. Anda harus tahu, ketika kita terima perjamuan kudus, kita juga harus mendeklarasikan kemenangan itu. Dan karena kemenangan itu kekal, karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memperingati kematianku. Ingat, kematian Yesus juga sebelum Yesus mati, dia berseru, menyatakan kemenangannya. Bukannya penderitaannya, kemenangannya. Penderitaannya, Yesus tidak mengeluh dengan penderitaannya. Saudara-saudari, Yesus begitu tangguh, tidak melemahkan diri. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Bahkan ketika dia mati, saudara, menyambut kemenangannya. Apa yang terjadi? Bait Allah terbelah dua. Saudara, bait Allah terbelah. Kemudian dikatakan juga, bukit-bukit batu pun terbelah. Dan Anda tahu, tabir bait Allah itu tebalnya kira-kira sejengkal tangan kita. Tebalnya aja nih, saudara. Panjangnya berapa meter, saudara? Panjangnya bisa 12 meter. Lebarnya lebih lagi dari 20 meter. Beratnya harus diangkut oleh 100 orang kira-kira. Jadi kalau itu terbelah dari atas ke bawah, itu nggak mungkin manusia, itu Tuhan. Kalau bukit-bukit batu terbelah, itu nggak mungkin manusia itu Tuhan. Oleh sebab itulah kenapa prajurit-prajurit itu mereka takut dengan melihat apa yang terjadi, karena nggak mungkin nggak mungkin orang-orang tidak merasakannya. Mereka akan mendengar batu-batu terbelah. Semua orang merasakan gempa. Bahkan Anda tahu kata kegelapan di sini adalah kegelapan yang adikodrati, kegelapan yang benar-benar pekat, saudara-saudari. Jadi nggak mungkin mereka mengakui sungguh dia ini anak Allah, saudara. Jadi Anda ngelihat, Yesus harus berseru mendeklarasikan kemenangannya. Dalam kemenangannya itu berarti juga ada sesuatu yang baru. Yaitu hidup dalam kemenangan buat orang percaya, buat kita yang percaya ke dia. Di dalam perjanjian baru, kalau saya mengutip dalam 1 Petrus 2 ayat 9, saudara, ini adalah seruan, undangan kepada semua orang yang telah terpilih untuk datang kepada dia dan menerima status sebagai imam dan raja. Sebagai imam, dulu orang gak boleh masuk ke ruang maha kudus, saudara. Ada tabir, hanya imam agung. Tetapi ketika tabir itu terbelah, maka sekarang Anda dan saya yang telah diundang dan menerima undangan tersebut, Anda sekarang jadi imam. Anda melayani Tuhan, ataupun juga Anda alat Tuhan. Anda dan saya juga menjadi raja, saudara. Artinya kita memerintah bersama dia. Kemudian juga, saudara, kita kudus. Kudus artinya bukan perbuatan kita. Kita telah dikuduskan. Kita dispesialkan, dipisahkan untuk membawa tujuan Tuhan. Dan kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Artinya apa? Kalau milik kepunyaan Tuhan yang akan pelihara dan tanggung jawab atas hidup kita. Lalu kita dikatakan di dalam 1 Petrus 2:9, tujuan kita bukan lagi untuk kalah, tetapi memberitakan kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin, saudara. Banyak hari-hari ini orang Kristen, orang percaya, mereka nggak ngerti tentang kematian Tuhan Yesus. Mereka hanya menerima dengan emosi, perasaan, sedih. Saudara, Anda lihat, ketika Yesus menderita, dianiaya, diolok, direndahkan, dan ketika saat itu banyak wanita-wanita menangisi dia. Yesus bilang, jangan menangisi aku. Yesus nggak perlu dikasihani. Dia dikatakan dalam Yesaya, bahasa aslinya, dia dengan sukacita memeluk salib, memeluk penderitaan, karena dia tahu oleh kasihnya
Salib inilah yang akan menyatukan kita dengan Dia. Salib inilah yang memberikan kemenangan sejati kekal buat kita, umat Tuhan. Jadi, saudara, ketika kita banyak orang percaya ketika menerima perjamuan kudus, ketika mengingat kematian Tuhan Yesus, mereka bermain dengan emosi. Benar, kita kagum, kita bersyukur. Kadang dalam ucapan syukur kita melihat pengorbanan Tuhan, kita nggak lahan untuk nangis. It's okay, tetapi Anda juga harus tahu bahwa kematian Tuhan adalah gema kemenangan. Anda harus tahu bahwa sekarang kitalah alat Tuhan untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahwa sekarang kitalah imam, alat Tuhan, melayani Tuhan, juga alat Tuhan, menghubung dengan orang-orang lain. Dan kita adalah raja, saudara, memerintah. Ini dia yang Tuhan mau untuk kita. Nah, sekarang kita balik. Apa yang Tuhan mau ngomongkan, katanya, ini waktunya. Saudara-saudari, ini semua terjadi jam 3. Tadi saya katakan, segala sesuatunya dari Tuhan, semua pada timing yang tepat, cara yang tepat. Nah, kita mau ngelihat ketika dikatakan Tuhan mengatur pada jam 3, ada suatu kejadian lagi di dalam firman Tuhan yang terjadi pada jam 3, yang berhubungan dengan murid-murid Tuhan Yesus sesaat setelah mereka menerima Roh Kudus. Dan kita ngelihat ini terjadi pada kisah para rasul, saudara-saudari. Kisah para rasul yang kita akan melihat adalah kisah rasul 3, saudara-saudari. Dan saya mau katakan ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus naik ke surga. Amin. Sebelumnya ketika Yesus dunia, mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang lakukan. Tetapi kali ini, muridnya yang lakukan. Kita baca kisah para rasul 3 ayat 1-7. Pada suatu hari ketika menjelang waktu sembahyang, pada pukul 3 petang. Ingat tadi Yesus mati pada pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang ini diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak memasuk bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai," ingat, apa yang kupunyai, "kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, Anda ulangi, seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Singkat kata, orang itu bangkit dan berjalan. Bahkan menari-nari, saudari. Tapi kita nggak lihat pada orang tersebut, kita akan fokus dulu apa yang terjadi di sini, apa yang Tuhan mau sampaikan. Kita akan fokus pada kisah para rasul 3, 1-4 saja, saudari. Ya, Anda ngelihat di sini, kejadiannya pukul 3 petang. Dan saya mau melihat Anda pada apa yang Tuhan mau singkapkan. Di situ dikatakan pada suatu hari. Lalu dikatakan juga ada tiap-tiap hari. Pada suatu hari berhubungan dengan Petrus dan Yohanes. Pada suatu hari Petrus dan Yohanes mau berdoa, masuk ke bait Allah. Tetapi ada lagi tiap-tiap hari yang dihubungkan, dikaitkan dengan orang yang meminta-minta di gerbang bait Allah itu, saudari. Apa maknanya, saudari? Yuk kita ngelihat apa yang Tuhan mau singkapkan. Saya suka karena suatu revelation Tuhan bicara, karena firman ini hidup, saudari. Ya, dia bisa bicara lewat firman dan menghidupkannya apa yang dia mau sampaikan. Dan ini yang dia mau sampaikan. Saudara, ketika Tuhan bicara tiap-tiap hari, Anda ngelihat ya, tiap-tiap hari saya lakukan ini, tiap-tiap hari saya ngadapin masalah, tiap-tiap hari saya kerja ini lagi. Saudara, ketika Anda bicara tiap-tiap hari, ini berbicara rutinitas. Ketika Anda baca rutinitas, Anda sedang mengharapkan sesuatu? Enggak. Tiap-tiap hari adalah suatu mentalitas, saudara-saudari. Rutinitas yang kita biasa lakukan setiap hari. Dan cilakanya, saudara-saudari, orang ini
Yang minta-minta ini, dia tiap-tiap hari ada di pintu gerbang bait Allah yang disebut gerbang indah. Dan ketika dia minta-minta, apa yang dia lakukan, saudara-saudari? Kalau orang minta, mereka akan cari tempat yang teduh, supaya mereka ada dalam bayangan, nyaman, saudara-saudari. Banyak anak-anak Tuhan, mereka hidup di dalam mentalitas yang biasa-biasa. Setiap hari, mereka tidak mengharapkan sesuatu, hal yang besar. Mereka hidup di dalam bayang-bayang karena kenyamanan. Anda bayangkan ketika orang minta-minta ini, pasti ketika dia minta-minta supaya sepanjang hari dia meminta-minta, maka ada waktu saat datang ketika tarik matahari datang, maka dia harus mencari tempat. Saudara ingat ini di Israel ini juga dikelilingi padang gurun, kadang juga panasnya setengah mati, saudara, kalau sedang panas. Maka dia pasti cari tempat yang ada bayangannya. Ini dengan kata lain Tuhan, banyak orang percaya hidup dalam bayang-bayang. Kenapa? Mereka nggak mengharapkan realitasnya, ataupun mereka hanya mau melihat bayang-bayang. Ketika mereka berdoa, ketika kita katakan, Tuhan berjanji bahwa kamu akan naik dan bukan turun, mereka hanya berkata, amin. Karena yang paling nyaman adalah berkata amin. Tetapi kita tidak berani keluar dari bayang-bayang untuk mengejar apa yang Tuhan sudah sediakan. Bukan mengejar untuk supaya kita jadi kepala, karena Tuhan sudah sediakan kita kepala. Saudara, banyak anak Tuhan nggak ngerti tentang prinsip ini. Ketika bangsa Israel dijanjikan, ataupun Tuhan sudah berikan tanah perjanjian, dan mereka masuk, dipimpin oleh Yosua, mereka masuk lalu mereka nggak diam-diam begitu aja, tetapi Tuhan suruh mereka bertempur, merebut. Segala sesuatu telah terjadi ketika, begini saudara, lihat ya, ketika Tuhan janjikan bahwa tanah perjanjian Kanaan, tanah perjanjian itu diberikan pada bangsa Israel, maka bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, sekarang di dalam mentalitas orang Israel, di dalam pandangan orang Israel, mereka adalah yang menduduki, atau mereka adalah penjajah. Dengan kata lain, kata-kata sekarang ini, mereka imposter. Mereka harus diusir. Karena ketika Tuhan janjikan dan Tuhan berikan, itu sudah dimiliki kita. Oleh sebab itulah, mereka harus diusir. Karena mereka menduduki apa yang menjadi milik kita. Orang bilang, Pak, tapi mereka duluan tinggal di situ. Ketika Tuhan berikan bumi dan langit milik Tuhan, ketika Tuhan berikan kepada orang Israel, itu telah menjadi orang Israel, maka walaupun mereka duluan, mereka imposter. Artinya mereka itu orang yang nggak resmi, nggak legal, ilegal menikmati tempat itu. Mereka harus diusir. Siapa yang ngusir? Orang Israel. Sama juga, Anda sudah diberikan kemenangan. Anda dijadikan kepala, bukan ekor. Tapi Anda harus mulai keluar dari bayang. Hanya yang nyaman-nyaman. Anda mulai bertindak. Anda mulai melakukan sesuatu. Itu yang Tuhan mau. Amin. Ketika Yesus mati di pukul 3 petang, pukul 3 petang ini bicara tentang kematian Tuhan Yesus. Jangan memiliki mentalitas tiap-tiap hari. Hidup dalam bayang-bayang. Hidup di dalam bayang-bayang itu kita mendengar janji, tetapi kita diam dalam bayangan. Kita ketika di gereja, bila Yesus sudah menyembuhkan kamu, amin. Paling gampang. Saya bukan mengatakan nggak boleh. Saudara, ketika Anda mulai berkata amin, mulailah bertindak. Bahwa kita sudah menerima penyakit, kalau masing kita merasakan sakit, itu imposter, itu artinya penunggang gelap. Dia harus pergi, dan yang harus usir adalah Anda dan saya. Karena Tuhan sudah berikan kuasa untuk usir itu juga. Tuhan sudah berikan kesehatan, kesembuhan, dan Tuhan juga sudah berikan kuasa buat kita untuk mengusir sakit penyakit itu. Sakit penyakit adalah imposter. Artinya, sakit penyakit itu adalah penunggang gelap yang harus kita usir keluar, saudara-saudari. Amin. Ayo, kita jangan jadi orang yang tiap-tiap hari aja. Sebaliknya kita harus jadi orang yang dikatakan dalam firman Tuhan, suatu hari. Suatu hari ketika Anda dengar, katakan, suatu hari pasti saya akan naik ke puncak, Eiffel misalkan. Artinya, kita punya keyakinan, kita punya pengharapan, kita punya tujuan, bukan saudari. Ketika Yesus mati,
Pukul 3 petang bicara tentang kematian Tuhan Yesus. Kita sebagai murid-murid Yesus, Petrus dan Yohanes mewakili kita sebagai murid Yesus, kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan, maka kita harus memiliki mentalitas pengharapan. Kita harus memiliki mentalitas bahwa kita memiliki tujuan, sesuatu yang Tuhan taruh ataupun sesuatu yang kita juga kita kejar, saudara-saudari, sesuatu yang baik kita kejar. Suatu hari adalah mentalitas di mana kita tahu bahwa hari ini bukan tentang rutinitas. Walaupun yang kegiatan yang kita lakukan rutinitas, hari ini kita kerja, hari ini kita belajar, kita kuliah, apapun yang Anda lakukan, walaupun itu, saudara-saudari, walaupun saya lakukan pekerjaan ibu rumah tangga, misalkan bagi kaum ibu, jangan anggap itu rutinitas, tetapi kita harus punya mentalitas, kegiatannya mungkin rutin, tetapi mentalitas kitanya enggak. Hari ini ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Hari ini ada pertobatan dalam keluargaku. Harapkan hari ini ada mujizat, ada kelepasan. Banyak orang percaya karena setiap hari dia ngelihat kok belum terjadi Tuhan. Karena mereka hidup dalam tiap-tiap hari. Mereka ngitungin hari. Tapi mentalitas orang percaya harusnya adalah suatu hari, artinya hari ini Tuhan, dia akan bertobat. Hari ini Tuhan, berkat akan datang kepada saya. Hari ini Tuhan, kesembuhan terjadi. Inilah mentalitas kita, saudari. Karena pukul 3 petang. Karena kematian Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, harapkan dengan full expectation, pengharapan penuh. Dan percaya hari ini, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Hari ini janji Tuhan akan digenapi. Hari ini masa depanku dirangkai, saudari. Jangan miliki mentalitas tiap-tiap hari. Anda tahu kenapa orang-orang punya mentalitas tiap-tiap hari? Sehingga mereka hidup dalam bayangan. Dan untuk tidak hidup dalam mentalitas tiap-tiap hari, Anda dan saya harus keluar dari bayangan. Dengan bayangan di sini adalah bicara awan kelabu yang masuk di pikiran kita. Berhentilah ya memakai pikiran-pikiran kelabu. Berhentilah ya Anda mulai memikirkan tentang ketidakberdayaan. Aduh, saya nggak punya modal. Aduh, saya nggak punya kemampuan. Saudara, itu awan kelabu. Nah, Anda akan lihat nanti kenapa. Aduh, saya ini nggak ada yang peduli. Itu awan kelabu, saudara-saudari. Anda milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Cukup Tuhan saja yang peduli pada Anda dan saya. Itu cukup. Nggak perlu yang lain. Kalau ada yang lain itu bonus. Tetapi yang terutama karena kita milik kepunyaan Tuhan, Tuhan aja yang peduli dan menganggap kita penting, itu cukup. Berhenti awan kelabu. Hanya Tuhan milik kita itu cukup. Anda nggak perlu backing sana-sini, Anda nggak perlu modal sana-sini. Cukup Tuhan. Ayo anak-anak Tuhan, orang percaya. Hari ini adalah pukul 3 petang, Yesus telah mati. Ada perbedaan. Bukit-bukit bergoncang, bukit terbelah, gempa terjadi, kuburan terbuka. Artinya apa? Yang telah mati, harapanmu yang telah mati, kembali bangkit, saudari. Karena kematian Tuhan Yesus membawa perbedaan buat hidup kita. Berhentilah berpikiran kelabu, berhenti untuk mengasihi diri, berhenti untuk kecewa dengan orang ataupun keadaan. Karena kita cukup punya Tuhan. Hanya Dia yang mati buat kita. Jangan harapkan orang lain. Amin. Lalu kemudian kita akan memiliki mentalitas tiap-tiap hari. Anda baca, tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang. Siapa yang meletakkan? Saudaranya ataupun teman-temannya? Kita nggak tahu. Tetapi orang itu juga. Ada gimana? Orang lumpuh ini nggak bisa jalan. Dia lumpuh, makanya dia minta-minta. Dia nggak bisa ke tempat tadi, ke bait Allah. Jadi dia digotong oleh orang-orang yang percaya bahwa kamu lumpuh dan gak bisa sembuh. Kamu lumpuh dan kamu gak bisa apa-apa. Artinya apa? Dia bergaul dengan orang yang salah. Dia bergaul dengan orang-orang yang melihat bahwa dia ini invalid. Dia ini gak bisa disembuhkan. Dia ini gak bisa lakukan apa-apa selain minta-minta, saudara. Sebab itu, cara kita menghilangkan mentalitas tiap-tiap hari adalah pilih dengan siapa Anda bergaul. Kalau Anda bergaul dengan ayam, maka Anda akan jadi ayam. Tapi ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang punya mentalitas Raja Wali, Anda akan menjadi Raja Wali, saudara-saudari.
Sehingga akhirnya kita tidak lagi pakai mentalitas tiap-tiap hari, tetapi mentalitas suatu hari. Amin, saudara. Kita lanjut, saudara. Bukan hanya itu yang luar biasa dalam firman ini, tetapi juga kemudian, saudari, ya tadi kita lihat suatu hari dan tiap-tiap hari. Dan ketika Petrus datang dan Yohanes datang ke situ, ya orang minta-minta ini kenapa, saudara? Dia belum tahu tentang pukul 3 petang, belum mengalami pukul 3 petang. Tapi Petrus Yohanes sudah mengalami pukul 3 petang. Anda dan saya sudah mengalami pukul 3 petang. Pukul 3 petang bicara kematian Tuhan Yesus. Tapi orang melumpuh ini belum, orang minta-minta ini belum. Sehingga apa? Dia melihat Petrus dan Yohanes untuk sedekah doang. Tetapi Petrus dan Yohanes bilang apa? Lihatlah. Lihat saudara, permainan perkataan dari firman Tuhan bukan suatu kebetulan. Orang ini melihat. Tapi Petrus dan Yohanes bilang, lihatlah kepada kami. Saudara, ada melihat dan ada lihatlah kepada kami. Luar biasa. Orang-orang yang melihat, Anda ngelihat tadi. Dia melihat kepada Petrus untuk diminta. Orang-orang yang melihat ini belum mengenal pukul 3 petang. Dia hanya menuntikan belas kasihan. Mencari belas kasihan. Berharap pada manusia. Saudara, ini gak akan bisa apa-apa. Tetapi Anda ngelihat, saudari, ya, orang yang meminta belas kasihan karena mereka merasa mereka gak berdaya, mereka invalid, mereka lumpuh, mereka gak bisa apa-apa. Ya, amin? Dan apa yang terjadi dengan mereka, saudara-saudari? Orang-orang seperti ini, saudara-saudari, mereka juga akhirnya kalau ditolak, kecewa. Tetapi lihat, Petrus dan Yohanes bilang, lihat pada kami. Kami gak punya apa-apa. Emas dan perak gak punya. Dia katakan, lihat pada kami. Saudara-saudara, lihat kepada kami. Ini menunjukkan apa sih? Karena Petrus dan Yohanes sudah mengalami pukul 3 petang ini. Ini bicara tentang, lihat pada kami. Begitu Petrus dan Yohanes percaya diri. Kenapa? Karena dia tahu identitas dia di dalam Kristus. Mereka sudah tahu Kristus di dalam kami. Di dalam diri mereka, di dalam diri kita. Sehingga mereka lihat pada kami. Banyak orang percaya memiliki kerendahan, rendah diri. Saudara, Kristus ada di dalam Anda dan saya. Anda harus mulai lihat pada kami. Lihat pada saya. Saya tidak akan jatuh. Saya tidak akan gagal. Saya tidak akan kalah. Karena Kristus di dalam saya. Anda harus mulai berani karena pukul 3 petang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yesus sudah mati buat kita. Itu dia ada di dalam kita. Ketika dia mati, dia memberikan rohnya, dia tinggal di dalam kita, saudari. Anda dan saya harus punya percaya diri. Keadaan sulit. Persoalan begitu banyak. Orang yang mau menikam Anda ataupun juga mengkhianati Anda mungkin begitu banyak. Akan ada, yang nusuk dari belakang juga ada. Yang gak peduli Anda akan banyak. Yang mengharapkan Anda jatuh, gagal, mungkin banyak. Yang Anda lihat, tapi jangan fokus pada itu. Tapi Anda melihat pada Tuhan yang ada dan tinggal di dalam kita. Lihat pada kami, aku gak akan kalah. Aku gak akan jatuh. Aku gak akan kecewa. Aku gak akan terluka. Walaupun akan banyak orang-orang yang akan berusaha menjatuhkan aku. Aku gak akan khawatir. Aku gak akan takut. Itulah, lihat kepada kami, saudara-saudari. Amin. Lalu orang yang mempunyai mentalitas, Tuhan saudara, lihat kepada kami, saudara-saudari. Ini dia tahu bahwa mereka percaya diri ini karena bukan mereka. Sehingga Anda pun juga berani berkata karena iman kepada Yesus, bukan karena kemampuan kita. Iman pada Yesus, lihat pada kami. Apa yang akan Tuhan lakukan pada diriku, pada hidupku, pada keluargaku. Saudara, Anda dan saya milik kepunyaan Tuhan oleh karena pukul 3 petang telah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Inilah Tuhan kita, saudara. Dan saudara, Anda tahu, ketika orang yang hanya sekedar melihat, dia melihat, saya melihat, itu artinya orang yang pasif. Menjadi penonton doang. Hanya melihat, menunggu doang, saudari. Banyak orang percaya hari-hari ini adalah orang percaya penonton. Melihat doang.
ibadah, lebih senang menonton aja. Nggak perlu aktif, apalagi dengan seberapa saat, 2 tahun, selama 2 tahun kita online terus, karena keadaan. Dan akhirnya kenyamanan. Mereka jadi orang percaya, tapi orang percaya penonton. Penonton Anda tahu, kalau Anda mau nonton, misalkan mau nonton bioskop, maka Anda itu harus di-entertain. Artinya, Anda itu harus dibikin nyaman, enak. Makanya kalau kayak Anda nonton, Anda pilih, oh di sini bangkunya enak, oh di sini nih suasananya enak, oh ini suaranya enak. Karena Anda penonton, Anda pilih yang paling enak buat Anda. Hari-hari ini banyak orang percaya kayak begitu. Oh ini enak nih. Wah di rumah aja. Sambil duduk, sambil makan. Kan sama. Saudara nggak sama. Maaf lah, saya harus ngomong. Nggak sama, maaf. Karena orang Kristen bukannya orang Kristen melihat, tetapi orang Kristen lihat. Artinya mereka aktif, mereka berkontribusi. Kehadiran kita aja sudah kontribusi, saudara-saudari. Ya. Dan kemudian bukan hanya itu, tapi banyak orang-orang Kristen hanya melihat, tetapi mereka melihat, itu janji Tuhan. Mereka hanya ngelihat, itu janji Tuhan, itu janji Tuhan. Mereka sehingga ketika dikatakan, Tuhan berjanji akan mencukupi segala kebutuhanmu. Amin. Kita hanya melihat ya, amin. Dengan kata amin, kita hanya melihat. Bukan salah aminnya. Tetapi mentalitas dan tindakan kita hanya katakan amin, hanya melihat, tetapi kita tidak ambil action. Tetapi orang-orang yang katakan lihat pada kami, saudara-saudari, dia akan ambil action, saudara. Dia mengizinkan, ketika dia katakan lihat pada kami, dia mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Tuhan memang sudah menyediakan, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah menyediakan segala sesuatu. Tetapi butuh keaktifan kita. Ingat, iman itu tanpa perbuatan mati. Saudara, perbuatannya bukan untuk mendapatkan janji, mendapatkan ataupun membayar janji-janji Tuhan. Yesus sudah bayar. Perbuatannya adalah kita mulai bertindak aktif, mengizinkan Tuhan bekerja. Karena janji Tuhan bukan hanya sekedar untuk kita nikmati, tetapi janji Tuhan membuat kita semakin aktif iman kita, saudara-saudari. Anda pikir kalau orang tua kasih anak apa aja yang dibutuhkan anaknya, dia sediakan, orang tua yang baik, punya kemampuan, dia sediakan apa saja yang disediakan anak itu. Kalau mentalitas ataupun juga pengharapan orang tua hanya supaya anaknya bisa menikmati apa yang dia bisa sediakan, maka orang tua itu sedang melakukan hal yang kesalahan. Tapi kalau orang tua yang baik, yang benar, saudara, walaupun dia konglomerat, dia mampu menyediakan apapun juga buat anaknya, tapi saudara-saudari, dia mau anak itu bukan hanya sekedar menikmati, tetapi mulai mengembangkan diri, mulai menjadi bertumbuh, saudara-saudari. Dan Tuhan juga jangan punya tujuan hanya pada menikmati janji Tuhan, tapi mulailah miliki tujuan untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan iman kita. Inilah orang-orang yang aktif, saudara-saudari, mengizinkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita, saudara-saudari. Amin. Jadi Anda ngelihat, saudara-saudari, tadi pukul 3 petang yang terjadi adalah suatu hari dan tiap hari. Yang terjadi adalah melihat dan lihatlah, saudari. Pukul 3 petang itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di salib, saudari. Lalu ada orang-orang yang punya mentalitas tiap-tiap hari, saudari. Orang-orang yang tidak, jadi orang-orang, maksud saya begini, saudara. Ketika Yesus dimati di atas kayu salib, jangan lagi memiliki mentalitas tiap-tiap hari. Tidak ada lagi mentalitas biasa-biasa dalam hidup kita. Kita bukan orang-orang yang biasa. Setiap hari kita lalui bukan biasa-biasa, saudari. Jangan dibodohi sehingga kita tidak punya expectation. Ya, lalu kemudian juga, saudari, dikatakan melihat. Ya, dari melihat kita bisa melihat. Jangan sekedar melihat. Jangan ketika Yesus telah mati di kayu salib, saudari, Anda sudah diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan buat hidup kemenangan. Anda nggak perlu meminta belas kasihan, tetapi Anda sekarang adalah imam dan raja. Anda memiliki kepunyaan Tuhan sendiri. Anda telah diberikan. Mulai gunakan, saudari. Ya, bukan lagi meminta. Banyak anak-anak Tuhan sekarang seolah-olah Tuhan kita, Allah kita itu jahat. Dia sampai minta Tuhan sampai nangis-nangis. Saudara, kalau anak saya minta sesuatu sampai dia nangis-nangis, berarti saya punya masalah sebagai orang tua, benar?
Kalau Anda minta sampai nangis-nangis, olah Tuhan susah berikan Anda sedang membuat Tuhan sedang punya masalah. Enggak. Tuhan sudah berikan ketika Yesus mati di kayu salib, dikatakan dia sudah bayar setiap harga untuk salvation. Soso itu bukan hanya keselamatan roh kita, jiwa kita, tetapi juga semua kesembuhan, kecukupan kita pun, sukacita kita kan semua soso itu, saudara-saudari. Amin. Sebab itulah saudara-saudari, kita butuh tidak pasif hanya menonton, hanya melihat. Kematian Tuhan Yesus membuat kita tahu Yesus ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita, membuat kita bergerak walaupun dia sudah sediakan segala sesuatu, tetapi bukan hanya sekedar menikmati, kita harus mulai aktif dan mengembangkan diri kita. Kita harus punya mentalitas suatu hari, artinya kita memiliki pengharapan yang kokoh. Lalu kita harus memiliki suatu mental, lihat kepada kami, kita percaya dan hidup dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah, yaitu Kristus di dalam kita. Hidup yang kuhidupi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus, anak Allah, Kristus yang hidup dalam aku. Jadi Anda dan saya memiliki Kristus, identitas Anda adalah Kristus di dalam Anda. Sehingga apa yang Yesus lakukan, Kristus, pikiran dan perasaan Kristus ada, Anda bisa ngerti, dan apa yang Yesus bisa lakukan juga bisa Anda lakukan. Ini dia, saudara. Kenapa orang percaya jadi banyak sekali nggak berdaya? Karena mereka nggak ngerti bahwa sekarang identitas mereka adalah identitas Kristus. Identitas Kristus adalah identitas kita, saudara. Lalu kemudian lihatlah kepada kami juga bicara, saudara harus aktif. Lihat pada kami. Kami ini contoh, kami ini adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan perbuatan Tuhan. Tuhan bekerja lewat kami, saudara. Sehingga akhirnya, saudari, kita bisa memberikan hidup kita untuk Tuhan bekerja. Sebab itu saya mau katakan, apa yang kita belajar hari ini, pukul 3 bicara tentang kematian Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, maka iman kita adalah iman kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib menebus kita, saudari. Sehingga, saudara, oleh karena dia kematian Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi biasa-biasa. Kita tidak lagi butuh belas kasihan. Kita tidak lagi pasif. Namun kita memiliki pengharapan yang kokoh. Kita hidup dengan identitas Kristus. Kristus di dalam kita. Kita mulai aktif. Tuhan ada dan mau bekerja melalui kita. Kita sekarang partner Kristus. Amin. Kalau saya mau ringkas lagi, saudara-saudari, supaya kita mudah ingat bahwa hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Pada pukul 3 petang Yesus mati di atas kayu salib. Sebab itu iman kita adalah iman kepada kematian ataupun karya Yesus di atas kayu salib, saudara. Kalau saya mau ringkas lagi supaya Anda mudah ingat, saudara, hari ini apa yang kita bicarakan, saudara-saudari, adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, maka kita tidak biasa-biasa lagi. Kita bukan orang biasa-biasa lagi, kita orang yang luar biasa. Kita ini tidak meminta-minta, tidak perlu meminta-minta lagi. Tuhan sudah berikan. Kita mulai aktif. Jangan hanya penonton. Kita harus, saudara, tidak pasif. Kita mulai melangkah. Mengambil apa yang Tuhan telah berikan. Yang menyebabkan kita nggak melihat janji Tuhan adalah karena kita nggak mau aktif mengambil apa yang Tuhan telah berikan. Jangan pasif, saudara. Amin. Tuhan sudah berikan. Tetapi butuh langkah iman untuk Anda mau mengambilnya. Kemudian juga, saudara, miliki pengharapan. Karena Yesus sudah mati, maka miliki pengharapan. Lalu saudara juga miliki hidup Kristus. Kita memiliki pengharapan. Karena Yesus sudah mati di salib, kita memiliki pengharapan. Kita memiliki hidup Kristus. Lalu kita juga, saudara, memiliki karya Kristus dalam hidup kita. Amin, saudara-saudari. Anda diberkati. Saya sangat diberkati. Dan kita sama-sama mulai melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan ini. Amin, saudara-saudara. Yuk, kita akhiri dengan doa. Ya, Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau
begitu agung, ajaib. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu luar biasa dan layak ditinggikan, disembah, diagungkan, dimuliakan. Sebab Engkau telah mati di atas kayu salib demi kami yang gak ada artinya. Dan karena kematian-Mu di atas kayu salib, maka kami ini Tuhan yang telah dipilih untuk menjadi percaya, menerima Yesus, maka kami bukan lagi orang-orang yang biasa-biasa Tuhan. Kami mulai mau melangkah dan mengerti bahwa Yesus Kristus ada di dalam kami karena kematiannya di atas kayu salib telah memberikan hidupnya, dan sehingga bisa hidup di dalam kami, Roh Kudus dalam kami, maka kami bukan biasa-biasa. Kami juga bukan yang gak punya apa-apa. Kami memiliki segala sesuatu yang Tuhan sudah bayar harganya. Sebab itu kami gak perlu meminta-minta. Kami justru harus punya mentalitas mengalirkan, memberi, saudara-saudari. Dan untuk itu kami butuh Roh Kudus bekerja sehingga kami gak pasif. Kami ini senantiasa orang-orang yang gak perlu kami khawatir tentang masalah, tentang tuntutan, pergumulan, karena selalu ada pengharapan. Dan pengharapan dalam Kristus gak akan pernah mengecewakan. Dan kami gak perlu khawatir dengan setiap pertempuran kami karena memiliki hidup Kristus di dalam kami. Kami pasti menang, dan kekuasaan Tuhan pun dinyatakan di dalam kehidupan kami, saudara-saudara. Karena Tuhan, kami adalah alat Tuhan untuk menyatakan karya-Mu di muka bumi ini. Sebab itu hari ini ketika kami peringati kematian Tuhan Yesus, saudara-saudari, Bapa, terima kasih. Kami gak mau lagi sama-sama. Gak mau jadi biasa-biasa lagi. Topang kami, tolong kami Tuhan. Dan ketika kami menerima perjamuan kudus, saudara-saudari, Anda yang di rumah ada perjamuan kudus, ya saya undang Anda menerima perjamuan kudus, dan mulailah tahu bahwa perjamuan kudus adalah memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan sesaat Yesus sebelum mati, Dia berseru, menyatakan kemenangannya. Oleh karena Yesus itulah kemenangan Tuhan Yesus. Kemenangan itu sekarang menjadi milik Anda dan saya. Perjamuan kudus adalah seruan, bukti kemenangan Tuhan dalam kehidupan Anda. Kemenangan yang memberikan kesembuhan, kemenangan yang membuat Anda dipulihkan, kemenangan yang membuat Anda diangkat naik, kemenangan yang membuat Anda terus berkembang menjadi pribadi yang seperti Kristus. Kemenangan yang membuat Anda jadi alat Tuhan yang luar biasa, saudari. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu hadir buat mereka dan berbicara kepada mereka Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami telah terima. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.